Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi dan ukhti fillah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam tema lanjutan tentang kejujuran. Kali ini saya akan membahas tentang 5 surat tentang kejujuran di dalam Al-Quran. Pada surat Al-Isra ayat 53, Allah sudah memerintahkan kita agar senantiasa berkata baik dan jujur, serta menghindari perkataan yang buruk dan kasar, karena setan akan menimbulkan perselisihan di antara kita dari perkataan yang buruk dan kasar tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulli ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Innasyaitonana yanzagu bainahum. Innasyaitonana kana lil insani aduwwam mubina. Dan katakanlah pada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Berikut adalah 5 surat yang membahas tentang kejujuran di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah surat At-Taubah ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Ada 3 poin penting dalam surat At-Taubah ayat 119, yakni yang pertama perintah bertakwa, yang kedua perintah berlaku jujur, dan yang ketiga berjamaah bersama orang-orang yang jujur. Yakni jujurlah kalian dan tetaplah kalian dalam kejujuran, kata Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini. Niscaya kalian akan termasuk orang-orang yang jujur dan selamat dari kebinasaan, serta menjadikan bagi kalian jalan keluar dari urusan kalian. Surat yang kedua adalah surat Az-Zumar ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi jaa'a bisidqi wa shaddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Yang artinya, dan orang yang membawa kebenaran yaitu Muhammad dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Adapun orang yang membawa kebenaran yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang membenarkannya yaitu para sahabat dan pengikutnya sampai hari kiamat, mereka selalu bertakwa kepada Allah, tidak menyembah patung dan berhala, selalu menunaikan kewajiban syariat dan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, sambil mengharapkan pahala dan menghindari azab Allah. Mereka itulah orang yang dimaksudkan golongan orang-orang yang bertakwa. Surat yang ketiga adalah Al-Maidah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah memerintahkan menegakkan kebenaran tanpa pandang bulu, tanpa pandang kawan atau lawan. Jika memang lawan yang benar, kita akui kebenarannya. Surat yang keempat adalah surat An-Nahl ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun. Artinya,
Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Allah menyebutkan bahwa Rasulullah bukanlah orang yang mengada-ada dan bukan pula pendusta. Bahkan sebaliknya, hanyalah makhluk yang jahatlah yang berani membuat kedustaan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Nabi Muhammad adalah orang yang paling benar, paling bertakwa, serta paling sempurna ilmu, pengamalan, iman, dan keyakinannya. Beliau terkenal dengan kejujurannya di kalangan kaumnya. Tidak ada seorang pun yang meragukan hal ini dari kalangan mereka, sehingga mereka memberinya julukan di antara sesama mereka dengan Al-Amin, atau yang dapat dipercaya. Surat yang kelima adalah surat Al-Ankabut ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad fatannal ladzina min qablihim wala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wala ya'lamannal kadhibin. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Dari ayat ini memberitahukan bahwa ujian keimanan itu tidak hanya diberikan kepada kalian, namun juga umat-umat terdahulu. Oleh karena itu, ujian keimanan merupakan sunnatullah yang berlaku di setiap masa. Karenanya, dengan ujian dan cobaan itulah dapat diketahui pengakuan yang benar dan pengakuan yang dusta. Kesimpulan dari ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang kejujuran ada 5. Yang pertama adalah surat At-Taubat ayat 119. Yang kedua surat Az-Zumar ayat 33. Yang ketiga surat Al-Maidah ayat 8. Yang keempat surat An-Nahl ayat 105. Yang kelima surat Al-Ankabut ayat 3. Semoga kita bisa meneladani kejujuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.